Persib bermain jelek, Persib mengalami kebuntuan, Persib tidak bermain seperti biasanya. Begitu mungkin banyak kritikan dari Bobotoh atas kemenangan Persib melawan PSBS dengan skor 1-0. Apalagi bermain dengan 10 pemain ya PSBS-nya, tapi Persib butuh gol di menit ke-88 untuk bisa memenangkan pertandingan. Apa iya Persib bermain sejelek itu? Kita coba bahas analisanya. Oke, jadi secara skor memang Persib itu cuma menang dengan skor 1-0. Itu pun gol terjadi di menit ke-88 melalui Berginho. Kalau berbicara statis ya di atas kertas, Persib pasti unggul jauh secara expected goals 1.92, sedangkan Biak cuma 0,16. Shots-nya juga signifikan ya, jauh. Persib 23, sedangkan Biak hanya 4 shots gitu. Nah, tapi di sini juga kelihatan nih permasalahan Persib. Dari 23 shots itu yang on target cuma 4. Satunya kena tiang, tendangannya Beckham. Terus ada 6 yang berhasil diblok oleh back-backnya PSBS dan ada 12 yang off target gitu ya. Jadi kita akan bahas detail permainannya seperti apa. Pertama kita mulai dari line up-nya ya. Jadi memang di pertandingan kali ini Persib tidak ideal sebenarnya karena Bojan Hodak terkendala dari sisi striker. Itu Ramon Tanki itu nggak ikut official training. Andrew Jung juga kita tahu habis cedera hamstring, jadi mungkin belum 100%. Jadi di sini juga Bojan mencoba bijak gitu ya. Dia nggak mau memaksakan dari awal karena ditakutkan jadi bisa cederanya lebih kambuh lagi gitu ya. Atau secara permainan pun tidak akan maksimal, tidak bisa 90 menit. Akhirnya di awal Bojan Hodak menjadikan William Barros sebagai striker nomor 9. Secara ini ya, secara di atas kertasnya gitu ya. Barus sebagai nomor 9 itu sebenarnya ada plusnya ada minusnya juga. Bagusnya Barus itu adalah ketika dia digunakan sebagai outlet transisi menyerang. Ada beberapa momen di mana ketika Persib berhasil merebut bola dari PSBS Biak gitu ya. Untuk transisi penyerangan itu langsung diarahkan ke William Barros, baik dia sebagai pemantul atau dia sebagai ya perantara untuk ke serangan berikutnya, dan itu berhasil. Beberapa serangan transisi penyerangan yang melalui Barros itu berlangsung dengan cepat dan Persib berhasil mendapatkan peluang gitu. Barros sebagai nomor 9 bagus untuk transisi menyerang, tapi memang terlihat sangat kurang jika digunakan sebagai target man gitu ya. Bisa jadi memang final pass-nya Persib itu agak kurang itu karena ketika si pemainnya mau crossing atau mau umpan terobosan gitu ya, mungkin secara positioningnya Barros itu tidak cukup bagus lah ya di tengahnya gitu. Jadi bingung juga mau dikemanain gitu, pada akhirnya final pass-nya kurang tepat gitu. Namun memang di pertandingan kali ini perlu diapresiasi tinggi juga nih buat Coach Kahudi Wahyu, coachnya PSBS Biak, karena berhasil merubah PSBS Biaknya nih gitu. Jika dibandingkan dengan pertandingan Persib melawan PSBS di paruh pertama gitu ya. Di paruh pertama itu lini tengahnya PSBS itu bolong banget lah, jarak antar pemainnya juga jauh gitu. Jadi otomatis pemain-pemain tengahnya Persib itu bisa leluasa dalam melakukan serangan dengan progresif pass, progresif carries gitu ya. Mudah lah di pertandingan pertama. Nah, di pertandingan kali ini Coach Kahudi Wahyu berhasil merubah sistem pertahanannya PSBS Biak itu menjadi lebih disiplin dan menjadi lebih compact gitu ya. Jadi PSBS bertahan dengan struktur 5-3-2 gitu ya. Jadi 5 di belakang, 3 di tengahnya itu berperan untuk menumpuk di tengah. Jadi 3 pemain di tengah ini jarak antar pemainnya dibuat rapat gitu. Jadi tengah central koridornya itu ketutup nih oleh 3 pemain ini. Dan 2 di depan Ilhamuddin Armain dan juga Ruyeri berperan sebagai opsi serangan untuk counter attack gitu. Jadi begitu PSBS dapat bola, biasanya akan diarahkan ke Luquinhas atau Lucas Moraes ya, pemain nomor 10-nya PSBS Biak yang di pertandingan kali ini berperan sebagai free roll. Biasanya boleh dikasih ke Lucas Moraes dan akan langsung dilakukan direct pass ke belakang lini pertahanan Persib. Namun secara transisi penyerangan PSBS berhasil diredam oleh Persib ketika umpan berhasil dilancarkan pun gitu ya. Lini tengah Persib, Julio Cesar dan Mas Ricardi terutama berhasil meredam itu gitu. Atau sebelum umpan itu diluncurkan gitu ya, udah berhasil dipatahkan duluan oleh Frans Putros. Di sini kelihatan ya, walaupun nggak banyak dibahas gitu, mungkin ada beberapa kritikan juga untuk Frans Putros dari sisi penyerangannya, tapi untuk sisi pertahanan atau lebih tepatnya transisi bertahan, saya lihat Putros ini bermain sangat baik di pertandingan kali ini. Ada beberapa momen di mana dia berhasil memutus transisi menyerangnya Biak gitu. Jadi bisa dengan tactical foul atau juga ya itu dia
dalam melakukan tackle atau dalam melakukan antisipasi itu tepat gitu. Jadi nggak pelanggaran tapi Persibnya bisa langsung dapat bola juga gitu. Nggak cuma bahas Persibnya, kita juga harus akui bahwa PSBS Biak berbeda nih dibandingkan PSBS Biak di putaran pertama, terutama dari sisi defensifnya. Lebih kompak, lebih sulit Persib untuk membongkar pertahanannya. Itulah alasannya kenapa Persib banyaknya akhirnya melakukan crossing dan long shots gitu ya, karena ya di kotak penaltinya itu penuh sama 5 back, terus di depan kotak penaltinya pun ada 3 pemain tengah yang secara posisi sangat kompak, sangat dekat jaraknya baik antar lini tengah itu sendiri ataupun lini tengah dengan lini belakang. Jadi mau main di antar lini pun agak sulit gitu ya. Jadi Persib banyak melakukan crossing dan juga long shoot, terutama crossing nih ya, kelihatan jelas secara statistik. Sebelum pertandingan melawan PSBS itu, dalam 17 pertandingan Persib itu, rata-rata Persib hanya menciptakan 15,77 cross atau 15-16 cross rata-rata ya. Dan yang sukses sekitar 6 crossing gitu. Tapi di pertandingan kali ini, Persib melakukan 33 cross gitu. Jadi hampir 2 kali lipat dari kebiasaan Persib bermain gitu. Dengan 12 yang sukses. Secara persentase mirip-mirip lah sebenarnya. Tapi memang secara jumlah jadi 2 kali lipat nih dari yang biasanya dimainkan oleh Persib. Walaupun sebenarnya Persib juga nggak buntu-buntu banget gitu ya. Ada beberapa maksudnya tuh Persib tetap mencari cara, tetap kreatif gitu dalam mencari cara dalam membongkar pertahanannya PSBS Biak, melakukan rotasi posisi gitu ya. Terus progresif pasnya Tom Haya juga ada yang ke half space gitu ya. Itu juga ada, tapi ketika itu berhasil dilakukan gitu ya, memang backnya PSBS juga langsung menutup dan bermain dengan sangat disiplin lah backnya PSBS itu. Selain itu ada juga peluang Persib melalui penetrasi Beckham di babak pertama gitu. Tapi ya itu tadi permasalahan utama Persib kali ini adalah eksekusi akhir. Crossingnya, terus juga tendangan-tendangannya banyak yang tidak menemui sasaran. Ada juga opsi lainnya melalui overlapnya Dewangga terutama ya di sisi kiri. Jadi Persib melakukan overload di sisi sayap untuk membebaskan Dewangga sehingga bisa terbebas tuh dia di sisi sayap kiri gitu. Tapi ya itu tadi crossingnya banyak tidak menemui sasaran. Bisa jadi juga ya itu tadi karena pengaruh di kotak penaltinya juga Persib kalah jumlah gitu. Ada momen di mana yang di kotak penalti itu hanya William Barros melawan 3 back gitu. Jadi mau di crossing pun pasti akan sangat sulit gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan dari Persib. Selain itu juga memang backnya PSBS bermain dengan baik dan terutama kipernya ya Kadu yang selalu tepat nih dalam memotong crossing dari Persib sehingga yaitu tadi istilahnya memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PSBS Biak itu sendiri. Persib tengahnya ditutup, akhirnya banyak menyerang melalui sayap, crossingnya berhasil diantisipasi oleh Kadu gitu. Otomatis di babak kedua Bojan harus segera melakukan pergantian ya. Mutlak striker harus masuk, salah satu antara Ramon atau Jung harus masuk, dan yang dimasukkan pertama adalah Jung. Ya dilemanya buat Bojan harus mengganti salah satu antara Berginho, Barros ataupun Beckham. Ya pendapat dari setiap orang gitu ya bisa masing-masing kenapa yang diganti bukan Barros, bukan Berginho, kenapa Beckham? Karena di babak pertama justru Beckham memang bisa menambah variasi serangan dari penetrasinya dia gitu ya. Nah tapi ya itu tugas pelatih itu di situ, memilih dia yang lebih tahu lah. Nggak cuma secara teknis, secara semuanya gitu ya, pada akhirnya yang diputuskan oleh Bojan adalah mengganti Beckham. Jadi Beckham diganti juga bukan karena bermain jelek, tapi memang kebutuhan taktikal gitu ya. Jadi Aduyungnya masuk. Memang situasi menjadi lebih berat lagi ya untuk PSBS ketika kartu merah itu terjadi, dan layak ya menurut saya kartu merahnya, 2 kartu kuningnya memang layak untuk Hery Susanto ya. Walaupun dia berdisiplin sebagai pemain belakang, tapi tetap aja ya mungkin karena dia seorang striker, tetap aja dalam melakukan defensive action itu nggak sebagus kalau back murni lah ya gitu. Makanya 2 kartu kuning untuk Hery Susanto dan kartu merah, sehingga ya PSBS-nya lebih fokus lagi ke bertahannya gitu. Pada saat posisi 11 lawan 11 itu mungkin PSBS masih mikir bertahan, suatu saat counter attack kita menyerang dengan cepat gitu ya. Nah ketika kartu merah terjadi, kayaknya fokusnya tuh langsung udahlah ini mah kita tahan 0-0 aja gitu. Jadi nggak kepikiran untuk melakukan counter attack. Pada akhirnya serangan-serangan PSBS pun ya spekulatif aja gitu. Bola dibuang ke depan, ada Ruggieri satu di depan gitu ya. Berharapnya ketika duel Ruggierinya dilanggar, mereka dapat tendangan bebas. Mungkin mereka mau mengambil gol dari situ gitu ya. Tapi harus dipuji juga nih back-backnya Persib dalam situasi seperti itu. Pasti situasinya itu harus cepat-cepat nih. Persib dapat bola lagi, harus menyerang lagi. Dalam kondisi seperti itu biasanya cenderung ceroboh gitu, cenderung pengen
pengen cepat ambil bola yang akhirnya pelanggaran. Nah, di pertandingan kemarin Julio Cesar, Mas Ricardi dalam kondisi seperti itu pun bisa tetap tenang dan mengambil bolanya itu tanpa melakukan pelanggaran. Jadi patut dipuji juga lah di situ. Jadi setelah kartu merah, PSBS benar-benar niatnya itu udah bertahan total, nggak usah berharap mencetak gol lah gitu ya istilahnya, yang terbacanya seperti itu. Nah itu sebenarnya memang malah lebih menyulitkan lagi untuk Persib gitu, karena ketika posisinya masih 11 lawan 11, PSBS masih ada niat untuk counter attack. Nah pada saat Persibnya balik melakukan attacking transition, justru malah lebih terbuka lini pertahanannya PSBS gitu ya. Tapi karena ini fokusnya udah defensif banget gitu ya, ya udah dari kartu merahnya Heri Susanto itu, semua pemain PSBS Biak itu fokus bagaimana mengisi seluruh tempat di kotak penalti PSBS dan di depan kotak penaltinya. Akhirnya ya lebih sulit lah buat Persib, central koridornya ketutup, half space-nya juga ketutup, ya mau nggak mau pada akhirnya memang harus mengandalkan dari sisi long shots dan juga crossing gitu. Itu alasannya kenapa pemain-pemain yang dimasukkan arahnya adalah untuk menambah jumlah pemain di dalam kotak penalti dan luar kotak penalti, termasuk ketika pergantian Dewangga dengan Barba ya, walaupun ya karena ada cedera juga, tapi kelihatan Barba itu lebih berani untuk stay di depan gitu ya, karena dia juga kuat dalam memegang bola, dalam pressure juga dia bisa tetap tenang gitu ya. Barba walaupun bek kiri, tapi sering juga dia masuk ke kotak penalti ataupun di depan kotak penalti, termasuk untuk variasi umpan-umpan dalam membongkar pertahanannya PSBS gitu ya. Terus setelah itu ya Persib akhirnya memasukkan Ramon Tanki gitu ya, menggantikan William Barros, sama untuk menambah jumlah pemain di kotak penalti. Kalau Ramon masuk itu nambahnya secara secara kuantitas maupun kualitas gitu ya. Secara kualitas jelas nambah orang gitu ya. Secara kuantitas kita tahu kualitasnya Ramon Tanki itu memang keunggulan utamanya adalah duel-duel di udara gitu, dan itu juga yang menjadi awal mulanya gol Persib. Umpan dari Andrew Yung disundul oleh Ramon Tanki gitu ya, yang akhirnya bola liarnya bergulir ke Berginho untuk dieksekusi menjadi skor 1-0 gitu ya. Nah, nah yang menarik sebenarnya dari pertandingan kali ini, kelihatan pemain Persib itu kemarin tetap tenang di situ, malah yang banyak kesal tuh penontonnya sebenarnya ya. Kemarin saya nonton di stadion itu, ada momen di mana ketika Barba dapat bola di kiri, kenapa sih nggak langsung crossing ke kotak penalti, malah dioper lagi ke tengah, diolah lagi gitu ya, kan kita yang kesal ya. Maksudnya setelah saya lihat lagi videonya, memang hal yang dilakukan adalah mereka bermain pintar juga nih para pemain Persib, walaupun seolah-olah andalannya cuma crossing gitu ya, tapi mereka melihat dulu ketika mau crossing, dia lihat di kotak penaltinya seperti apa. Kalau masih 1 lawan 3 gitu atau 2 lawan 4 gitu ya, ya di crossing pun kemungkinan untuk dapatnya itu kecil gitu. Jadi itu malah buang-buang bola jatuhnya gitu. Akhirnya diolah dulu sambil menunggu para pemain itu mengisi lini kotak penalti. Baru setelah jumlahnya itu oke gitu ya, ya minimal nggak kalah jauh ya jumlahnya, baru crossing itu dilancarkan. Pada golnya Berginho juga kayak gitu. Situasi di kotak penalti itu 3 lawan 3 ininya. 3 pemain Persib ada di tengah kotak penalti gitu ya, melawan 3 backnya PSBS. Sehingga ketika bola dilemparkan, ya itu tadi, kalaupun nggak disundul pada kesempatan pertama, bola liar yang bergulirnya itu bisa jadi diambil lagi oleh pemain Persib gitu, karena jumlahnya sama ya gitu. Nah di situ juga mungkin pemain PSBS-nya juga udah ada faktor kelelahan juga ya, digempur terus-terusan. Pada akhirnya itu tadi di kotak penalti itu 3 lawan 3, ada pemain-pemain yang lainnya itu ada di sekitar di depan kotak penalti atau di half space kotak penalti gitu, bukan area tarung yang di tengahnya itu gitu. Nah jadi ya itu ya, jadi walaupun terlihat Persib, ada juga posisi di mana ketika Julio Cesar memberikan umpan ke Tom Haye di depan kotak penalti. Jadi Julio Cesar seolah-olah mau nendang gitu ya, tapi nggak jadi, dioper ke Tom Haye yang ada di depan kotak penalti. Itu juga jadi variasi serangan. Ya cuma itu tadi, pemain PSBS-nya benar-benar disiplin dalam hal posisi. Jadi ketika Tom Haye dapat bola pun langsung tuh dikerebutin banyak pemain PSBS, sehingga ya akhirnya bolanya kerebut gitu. Atau ya variasi-variasi lain itu ada, dan walaupun secara jumlah crosses itu kelihatan di sini lebih 2 kali lipat ya daripada pertandingan sebelumnya, tapi dalam melakukan crossing pun pemain Persib ya bermain pintar, ya itulah pemain seperti Barba, seperti Tom Haye gitu. Ketika melakukan crossing itu dia lihat dulu, ya kalau 1 lawan 3 ngapain saya crossing gitu, karena kemungkinan untuk bisa menangnya itu ya rendah, apalagi bisa jadi diambil juga sama kadunya gitu yang memang kuat dalam hal crossing. Pada akhirnya kalaupun crossing dilakukan adalah ketika secara hitung-hitungan gitu ya, ini kemungkinan bisa dapatnya ada nih, baru diluncurkan gitu. Nah jadi ya itu tadi analisa pertandingannya Persib melawan PSBS. Apapun itu, alhamdulillahnya Persib tetap menang ya, tetap dapat 3 poin, karena justru untuk menjadi tim yang juara itu perlu yang seperti ini gitu. Mau main bagus, mau main jelek, yang penting 3 poinnya dapat dulu. Evaluasi itu mau kita menang gede, mau menang kecil, evaluasi kan pasti ada. Nah lebih enak mengevaluasi
pada saat posisi menang daripada posisi kalah gitu. Tekanannya kan pasti akan lebih tinggi. Ya kebayang kalau di pertandingan kemarin Persib nggak menang ya, udah melawannya PSBS di kandang, di PSBS itu papan bawah gitu ya. Ya, itu kan nggak bisa menang. Wah itu secara beban mental juga pasti akan sangat berat. PSBS aja di kandang nggak bisa menang, apalagi berikutnya gitu. Tapi itu tadi kita juga sebagai bobotoh juga harus adil ya. Memang nggak bisa kita semata-mata wah Persib jelek gitu ya, tanpa kita melihat juga latar belakangnya kenapa pemilihan pemainnya Bojan seperti itu. Karena serba terbatas juga gitu ya. Ramon Jung belum fit, Sadil cedera, Lucho juga di pertandingan ini nggak dimainkan ya. Pasti belum fit juga 100%. Jadi memang nggak ideal nih kondisi pemain-pemain Persib ini untuk sekarang. Nah makanya kalau harapan saya sih semoga Ramonnya cepat fit, Anduyungnya cepat fit, Sadil, Lucho, semua pemainnya juga segera fit. Apalagi sebentar lagi kan mau ketemu jadwal padat nih, ACL2-nya udah mau main lagi, sehingga semuanya harus segera fit lagi. Jadi Bojan juga dalam mengatur pemainnya juga lebih enak. Oke, itu aja analisa untuk pertandingan Persib melawan PSBS. Gimana menurut teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar.